Pernahkah kita tanyakan pada diri kita such a question? Pertanyaan tersebut, kenapa kita beribadah? Kan Allah nggak butuh. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang ghani. Nggak perlu, nggak membutuhkan apapun. Kita zat fakir. Kita nih yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah. Fakir yakni butuh. Fakir artinya butuh. Miskin artinya kesian. Secara bahasa ya. Fakir artinya butuh. Miskin artinya kesian. Kalau secara syariat, secara fikih, barulah fakir, miskin, hubungkan dengan kondisi dompet. Fakir needs more daripada miskin. Miskin artinya cuma kasihan. Fakir artinya butuh. Miskin deh lo, tuh kesian deh lo, artinya begitu. Oke? Fakir secara bahasa tuh artinya begitu. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah. Yani kalian yang butuh Allah. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Allah adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah mau, dengan mudah Allah bisa menghilangkan kalian begitu saja dan Allah hadirkan makhluk yang baru. Lalu kenapa kita diperintahkan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Setelah itu semua. Okay? Nah dikarenakan apa? Di antara jawaban-jawaban yang diberikan oleh para ulama rahimahumullah. Yang pertama adalah di mana Allah subhanahu wa ta'ala itu haknya untuk diibadahi. Mau itu berpengaruh atau tidak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Andai saja seluruh kalian. Sejak awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Para jin dan manusia. Semuanya berada dalam kondisi atqa qalbi rajulin wahid minkum. Berada dalam kondisi orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Mazada dzalika fi mulki syai'an. Itu enggak menambah kekayaanku sedikit pun. Enggak ngaruh buat Allah. Sebaliknya andai saja seluruh kalian. Awalukum wa akhirukum. Dari zaman awal sampai akhir zaman. Seluruh jin dan manusia. Semuanya. Kanu ala afjar qalbi rajul wahid minkum. Berada dalam kondisi serusak-rusaknya hati seseorang di antara kalian. Ya, orang paling rusak siapa? Katakan Fir'aun. Semua manusia dan jin dari awal penciptaan dan semuanya kelakuannya kayak Fir'aun. Oke? Mana qasadzalika min mulki syai'in. Itu enggak mengurangi kekayaanku sedikit pun. Allah enggak butuh dan enggak ngaruh ibadah kita. Kenapa kita disuruh ibadah? Kenapa kita disuruh ibadah kalau gitu? Kenapa kita disuruh ibadah? Ibadah ini yang puluhan tahun telah kita lakukan dalam masa hidup kita. Pernahkah kita tanyakan pada diri kita such a question? Pertanyaan tersebut, kenapa kita beribadah? Kan Allah nggak butuh. Maka jawaban di antara jawaban yang diberikan para ulama rahimahumullah, ahya'an wa amwatan adalah yang pertama, itu hak Allah. Mau ngaruh mau enggak, itu haknya. Hak Allah berarti kewajiban siapa? Kewajiban hamba, mau ngaruh mau enggak buat Allah, itu kewajiban kita untuk memenuhi haknya. Udah, nggak usah kau pertanyakan itu. Ya. Nah, hadisnya Mu'adz bin Jabal yang kemarin, ketika Rasul bertanya kepada Mu'adz, "Atadri ma haqqullah ala ibadih?" Apakah kau tahu apa hak Allah atas para hambanya, wahai Mu'adz? Yani kewajiban para hamba kepada Allah. Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, agar para hambanya hanya beribadah kepadanya, menghambakan diri padanya, dan tidak mempersekutukannya dengan satu hal pun. Mau ngaruh mau enggak, itu hak Allah. Ya kan? Yang kedua, Allah di antara jawabannya, Allah perintahkan manusia beribadah kepadanya sebagai bentuk rahmat Allah kepada para manusia. Itu rahmatnya. Allah zat yang maha menciptakan, di antara ciptaannya adalah manusia. Di antara ciptaan yang paling mulia dan luar biasa dari ciptaan Allah, manusia. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Oke? Maka Allah paling tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia. Manusia ini diciptakan dari dua unsur kan? Jasmani sama rohani ini. Nah yang jasmani ini perlu makanan dan minuman buat
buat survive. Iya gak? Dari situ Allah hamparkan muka bumi semuanya yang ada padanya untuk keperluan manusia. Yakni jasmani manusia. Maksudnya gitu. Wa sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Dan Allah lah yang menghamparkan bagi kalian segala hal yang ada di muka bumi. Perlu apa? Oksigen. Allah kasih. Gratis. Perlu apa? Perlu sunlight. Allah center pakai matahari. Perlu apa lagi? Air. Allah turunin dari langit. Allah timbulin dari bumi. Perlu apa lagi? An'am, hewan-hewan ternak untuk dimakan. Proteinnya nih, protein hewani, Allah jadikan. Perlu tumbuh-tumbuhan, Allah jadikan. Itu semua buat kebutuhan manusia. Itu bicara kebutuhan apa? Jasmani, fisik. Ada satu unsur lagi di diri manusia, yang bukan itu makanannya, tapi tetap butuh makanan dan minuman. Yang kalau dan itu haknya untuk dipenuhi makanan dan minuman ini, rohaninya. Dan kalau nggak dipenuhi, sekaya apapun fisiknya, tetap jiwanya goyang. Berakhir dengan kegilaan kah, berakhir dengan bunuh diri kah, dan lain-lain. Kenapa? Ada satu unsur di dalam dirinya yang berontak menuntut haknya. Apa? Jiwa, ruh, spirit. Tapi dia gaib. Manusia nggak tahu apa nih makanan dan minumannya apa. Nah tuh rahmat Allah, suruh ibadah. Itu makanan bagi jiwa. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah dalam semua bentuknya. Zikir ini mengingat Allah. Salat ya zikir, amar ma'ruf ya zikir, nahi mungkar ya zikir. Kalian nih menuntut ilmu, ini zikir. Di antara bentuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bentuk ibadah ini, hanya dengan itu jiwa-jiwa manusia menjadi tenang. Hati manusia tatmain, calms. Jadi steady. Ya? Seseorang yang dia memiliki seluruh kekayaan yang ada di muka bumi, tapi unsur situnya nggak terpenuhi, kita banyak lihat kan? Kok berakhir dengan kegilaan, kok berakhir dengan suicidal, bunuh diri dan lain-lain. Kenapa? Ada unsur di jiwanya yang berontak. Az-zujajah, nih botol. Illam tamla'hul ma mala'athal hawa. Apabila kau tak isi dengan air, otomatis botol tersebut akan terisi hawa, udara. Enggak usah kau sengaja cari udara, enggak, udah ente enggak isi air aja, ente kosongin, otomatis udara mah. Demikian jiwa. Ente enggak isi zikir, wirid, enggak isi salat, enggak, kau isi dengan itu jiwamu, otomatis hawa nafsu yang akan mengisi jiwamu. Sehingga itu yang menjadi Tuhan yang kau sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kau perjuangkan demi menuruti itu, menuruti hawa nafsu. Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Tidakkah kau lihat mereka yang menjadikan their own desire as their God. Desire-nya, hawa nafsunya sebagai Tuhan yang mereka sembah. Karena itu lebih dia perjuangkan daripada apa yang Allah tuntut dan perintahkan padanya. Ma'adzallah.